Saat karung dibuka, ada berbagai jenis ikan yang dibawa ibu itu. Namun yang menarik perhatian nenekku saat itu adalah seekor ikan gabus yang berukuran sangat besar, sebesar paha orang dewasa. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Pak Hadi di Kebumen, Jawa Tengah. Namaku Hadi. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kisah ini adalah kejadian nyata yang dialami nenekku sewaktu mudanya dulu dan diceritakan langsung kepadaku. Adalah Tukijo dan Sarinah, nama kakek dan nenekku. Waktu itu kakekku baru berusia sekitar 34 tahun dan nenekku berusia sekitar 30 tahun. Sementara ayahku saat itu baru berusia sekitar 12 tahun dan tanteku baru berusia sekitar 7 tahun. Diary, di samping bertani, kakek dan nenekku saat itu juga bekerja sebagai pedagang. Barang dagangannya biasanya berupa sayuran segar, ikan, dan telur. Mereka biasa mengambil dagangan langsung dari petani dan peternak, kemudian dijual kembali di pasar. Pagi buta, kakek dan nenekku biasanya sudah berangkat untuk pulaan barang dagangan. Kakek dan nenekku mendatangi rumah petani sayur dan juga peternak bebek yang sudah jadi langganannya mengambil dagangan. Jika kakek dan nenekku tidak datang, mereka biasanya akan menjual hasil panennya ke pasar terdekat. Tidak jarang juga kakek dan nenekku ketemu orang yang mau menjual dagangannya di pasar. Kemudian kakek dan nenekku mencegat dan membeli dagangannya di jalan. Terkadang mereka juga bertemu orang pulang mancing, kemudian membeli ikan hasil pancingannya atau membeli ikan dari orang yang akan menjual ikan hasil tangkapan bubunya semalam. Pokoknya kakek dan nenekku akan membeli barang dagangan baik sayuran, ikan, telur, tempe, atau buah jika sedang musimnya dengan harga murah. Kemudian dijual di pasar dengan harga sedikit lebih tinggi. Yang penting laku dan dapat untung walaupun sedikit. Diary, sementara ayahku di usia yang masih belia sudah dipaksa dengan keadaan untuk bisa membuat sarapan sendiri. Jika tidak masak sendiri, maka dia dan adiknya tidak makan. Nenekku tentu tidak sempat masak untuk kedua anak-anaknya, hanya meninggalkan bahan mentah untuk dimasak. Sikap kemandirian ayahku itu yang sering dijadikan contoh nenekku padaku, agar aku tidak menjadi anak malas dan manja. Harus aku akui, hasil didikan kakek dan nenekku pada ayahku memang berhasil menjadikan ayahku menjadi orang yang sukses. Diary,
Baik, kembali pada kisah nenekku sewaktu masih muda dulu. Suatu ketika, seperti biasanya, kakek dan nenekku akan kulaan barang dagangan. Mereka bertemu dengan seorang ibu yang sepertinya akan ke pasar dengan membawa ikan segar dalam sebuah karung bagor. Kakek dan nenekku pun berniat membeli ikan-ikan itu. Mereka berhenti di tepi jalan untuk melakukan transaksi. Saat karung dibuka, ada berbagai jenis ikan yang dibawa ibu itu. Namun yang menarik perhatian nenekku saat itu adalah seekor ikan gabus yang berukuran sangat besar, sebesar paha orang dewasa. Bu, ini ikannya hasil nangkap sendiri atau beli? Tanya nenekku. Beli, Bu, ini ikan hasil tangkapan bubu tetanggaku, jawab ibu itu. Ikan gabusnya mau dijual berapa? Tanya nenekku lagi. Ini 25 rupiah, Bu, jawab ibu itu. Kok mahal banget? 15 rupiah ya, Bu, tawar nenekku. Belum boleh, Bu, tadi saya belinya saja 20 rupiah, jawab ibu itu. Bohong, tadi aku dibeli seharga 10 rupiah. Mendadak terdengar suara dari arah ikan gabus itu. Kakek dan nenekku kaget. Demikian juga ibu penjual ikan itu. Mereka kemudian memperhatikan ikan gabus besar itu, dan yang bikin mereka tambah ngeri, ikan gabus itu matanya selalu berkedip. Bu, mending ikan gabus ini dilepaskan saja. Sepertinya ini bukan ikan biasa, tapi ikan jadi-jadian, kata kakekku pada ibu penjual ikan itu. Ibu itu pun setuju. Mereka bertiga akhirnya menuju sungai terdekat dan melepaskan ikan gabus besar itu ke sungai. Sementara sisa ikan-ikan yang lain akhirnya dibeli kakek dan nenekku. Ibu itu pun pulang dengan tubuh yang masih gemetaran. Aku sendiri sebenarnya kurang begitu percaya dengan cerita nenekku itu. Tidak masuk akal jika seekor ikan bisa bicara. Tapi menurut beliau, itulah kisah nyata yang dialaminya. Dan kakekku pun membenarkan cerita istrinya itu. Jika Allah sudah berkehendak, memang tidak ada yang tidak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Pak Hadi di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Hadi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Pak Hadi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.